Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 10 Oktober 2022. Sari berita penting, hingga saat ini kebijakan perlindungan anak di NTT belum optimal dan maksimal diterapkan. Belasan bahasa daerah di NTT terancam punah. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, pemerintah Nusa Tenggara Timur NTT telah memiliki kebijakan terkait perlindungan anak, tetapi dalam implementasinya sejauh ini belum dapat berjalan secara maksimal. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Dan masih banyak anak-anak itu belum terpenuhi haknya dan belum terlindungi. Belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimiliki Pemprov NTT disoroti Lembaga Perlindungan Anak LPA NTT. Ketua LPA NTT Veronica Atta kepada RRI mengatakan, saat ini Perda Perlindungan Anak di NTT belum optimal dan maksimal diterapkan dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak NTT. Hingga saat ini permasalahan anak di NTT sangat beragam, mulai dari penelantaran hak anak, kekerasan seksual terhadap anak, belum terwujudnya kota layak anak, pelayanan kesehatan khusus anak yang belum memadai, bahkan masalah stunting yang membutuhkan intervensi yang sangat lama. Masalah lainnya, lanjut Veronica, di NTT banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran karena faktor orang tua tidak memiliki status perkawinan yang jelas. Dampaknya anak tidak bisa bersekolah, tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan hak anak terabaikan. Selain itu, kondisi geografis masyarakat yang tinggal di daerah terpencil harus membuang banyak biaya untuk ke kota mengurus dokumen kependudukan. Demikian pula kebijakan refocusing anggaran saat pandemi COVID-19 membuat banyak program pemerintah untuk membantu masyarakat termasuk pemenuhan hak anak tidak dilaksanakan secara baik. Ada pengaturan di dalam Perda tentang upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan juga bagaimana upaya penanganan. Nah, kami lihat hal ini belum optimal. Karena apa? Yang pertama, terkait dengan pencegahan, menurut saya bahwa selama ini untuk pencegahan sebenarnya sudah ada layanan pengaduan, tapi kan masih terbatas. Misalnya di provinsi ada P2, P2A, namun demikian lembaga-lembaga layanan lain, misalnya ada LPA, Rumah Perempuan, LPH Apik ya, tapi bahwa dalam penanganan ini saya melihat bahwa belum terintegrasi dengan baik dan masih banyak anak-anak itu belum terpenuhi haknya dan belum terlindungi. Sementara Kadis P2K BP3A Sika, Dr. Maria Bernardina S. Nenuk mengatakan, memang hingga saat ini Perda Perlindungan Anak di lapangan belum optimal diterapkan dan menurutnya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak butuh kerjasama lintas sektor. Pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak di Sika, diantaranya Truk F, NGO, LSM, dan pemerhati perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi, advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membangun pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan baik terhadap perempuan maupun pada anak. Jadi memang penerapan perda-perda ya, baik perlindungan terhadap perempuan maupun terhadap anak itu memang belum optimal. Menurut saya, sosialisasi KIE menjadi penting sekali untuk para pemangku kepentingan baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, dan bahkan yang paling penting itu di tingkat keluarga, sehingga mereka paham dulu, sehingga aturan-aturan yang dibuat itu bisa ketika diimplementasikan mereka sudah paham ya apa artinya semua regulasi dibuat tapi tidak gayung bersambut dari tingkat keluarga.
Lembaga Perlindungan Anak NTT meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan peraturan daerah yang telah ada, terutama merespon cepat persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah juga memenuhi hak anak termasuk kebijakan refocusing tidak boleh mengabaikan hak anak, perempuan dan penyandang disabilitas sehingga kedepannya mampu mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang cerdas, unggul dan berkarakter dalam mendukung pembangunan bangsa. Dari ND Ferisoo melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT mencatat dari 86 bahasa di NTT, 11 bahasa diantaranya hampir terancam punah. Laporan Suimam. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi kepada RRI Sabtu 8 Oktober 2022 menjelaskan, saat ini dalam berbagai kajian penelusuran yang dilakukan oleh Balai Bahasa secara nasional maupun tingkat pemerintah Provinsi NTT, untuk konteks di NTT ada 11 bahasa daerah yang terancam punah. Dikatakan 11 bahasa daerah ini menjadi perhatian khusus jika dibiarkan secara terus-menerus, maka akan ada kehilangan besar sebuah peradaban di dalam integritas kebudayaan NTT. Yang terancam punah ada di Kabupaten Alor, ada 11 bahasa yang terancam punah. Bahasa-bahasa yang tersebar di Kepulauan Alor seperti bahasa Kui, kemudian Kion, Panea, Alurung, Hadang, Tupunafala, Bulman, Pesing, Safila, Lona, Tunafala. Lanjut Linus Lusi, faktor penyebab punahnya belasan bahasa daerah tersebut diantaranya penggunaan bahasa lain selain dari bahasa daerah secara reguler, urbanisasi atau migrasi, kondisi politik dan ekonomi, kebijakan penggunaan bahasa Indonesia, pengaruh media massa dan globalisasi. Terancamnya sebuah bahasa karena faktor penutur, lanjutannya keturunannya itu sudah menyebar kemana-mana dan ini menjadi sebuah keprihatinan yang sangat besar bagi kita yang mengerti substansi dan ada persoalan baik kelembagaan, perorangan maupun pemerhati kebahasaan lain sebagainya. Ditambahkan untuk menjaga bahasa daerah agar tidak punah, hal yang paling utama itu adalah dimulai dari dalam rumah, lingkungan sekitar, pergaulan komunitas-komunitas dengan berkomunikasi sesuai bahasa daerahnya masing-masing, sehingga bahasa daerah bisa lebih lestari dan dikembangkan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kepolisian Resor Manggarai Barat bersama Asosiasi Sepak Bola Kabupaten dan peserta klub sepak bola di Labuan Bajo turut merasakan duka yang sangat mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Insiden kemanusiaan yang menyisakan duka bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Untuk mengenang peristiwa kemanusiaan itu, Polres Mabar bersama Askap PSSI Mabar dan pemilik klub sepak bola di Labuan Bajo menggelar aksi Seribu Lilin di Patung Caci, Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu 9 Oktober 2022 petang. Kapolres Mabar AKBP Feli Hermanto SIK MSI melalui Wakapolres Sepuh Ade Irsyam Siregar SH SIK MH menuturkan tujuan semua yang berkumpul malam ini untuk mengenang dan mendoakan para korban tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan Malang, di mana dalam peristiwa itu menewaskan 131 korban jiwa. Selain itu juga mendoakan para korban yang sampai saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit agar diberikan kesembuhan dan sudah meninggal dunia agar diterima oleh Yang Maha Kuasa dan diberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, baik para supporter maupun aparat yang bertugas pada saat itu. Lanjut Kompol Sepuh, sepak bola adalah milik bersama, untuk itu semuanya juga harus menjaga dan menyayangi sepak bola agar tidak terulang kembali tragedi yang merenggut ratusan nyawa itu. Mantan Kapolsek Kelapa Lima itu juga mengimbau kepada para supporter maupun pemain sepak bola agar jangan karena ada fanatisme kepada satu klub sepak bola dapat membuat keributan serta menyakiti saudara-saudara sendiri. Sementara Ketua Askap PSSI Manggarai Barat Yono Jehau menyampaikan turut berbela-sungkawa dan ucapannya terima kasih kepada warga masyarakat Labuan Bajo yang hadir dan ikut turut serta melaksanakan aksi solidaritas terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 131 korban jiwa.
Sebanyak 30 pengendara ditindak petugas Satlantas Polres Manggarai Barat selama 4 hari pelaksanaan operasi Zebra Turangga 2022 di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya. Kasat Lantas Polres Manggarai Barat Ibtu Royke Weriditi mengatakan jumlah penindakan tersebut berdasarkan data yang tercatat sejak hari pertama pelaksanaan operasi Zebra Turangga 2022. Ibtu Royke menambahkan, operasi Zebra masih akan berlangsung hingga 16 Oktober mendatang. Selanjutnya, para pelanggar lalu lintas akan langsung ditindak tegas di lapangan. Sasarannya, menurut Ibtu Royke Werediti, adalah pengendara yang menggunakan HP saat berkendara, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 1 orang, ugal-ugalan saat mengendara, lawan arus, penggunaan knalpot racing, pengemudi dalam pengaruh alkohol, melebihi batas kecepatan, dan pengendara di bawah umur. Baik, sasaran kami yang pertama, secara kasat mata kami akan menindak para pelanggar. Yang pertama, secara kasat mata tidak menggunakan helm, melawan arus, kemudian menggunakan handphone saat mengendarai kendaraan, kemudian melawan arus, dan satu lagi melebihi muatan, itu yang kami tindak tegas. Untuk sementara sekitar 30 pelanggar secara kasat mata kami sudah menindak. Kami sekarang menindak langsung menilang dengan secara online. Ibtu Royke juga menghimbau seluruh masyarakat pengguna jalan agar tetap berhati-hati dalam berkendara dan mematuhi semua peraturan lalu lintas di jalan. Untuk diketahui, pelaksanaan operasi Zebra Turangga 2022 akan digelar selama 2 minggu ke depan, terhitung mulai dari tanggal 3 sampai 16 Oktober 2022. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Senin 10 Oktober 2022. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Maju